Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada renungan malam GKPA Pencernihan Selasa 10 Desember 2024. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, biarlah melalui Roh Kudus-Mu Engkau memberikan pengertian bagi kami. Kami pada saat ini membuka hati kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus, nats kita pada saat ini terambil dari Yesaya 9, ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Demikian firman Tuhan dan tema kita pada malam hari ini adalah Raja Damai. Pada saat ini kita berada pada masa Advent atau masa penantian. Dan saat ini kita sudah berada di masa Advent yang kedua. Yang sebentar lagi akan masuk pada hari yang dinantikan, yaitu Natal. Yang menarik dan menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah sudah datangkah Raja Damai itu? Jawabannya tentu sudah datang. 2000 tahun yang lalu Sang Raja Damai itu telah datang ke dunia. Artinya bahwa Raja Damai sudah datang ribuan tahun yang lalu. Karyanya telah selesai untuk melaksanakan penebusan dosa kita semua. Akan tetapi pada saat ini sudah adakah damai di hati kita atau belum? Mencari tahu kenapa ada banyak orang yang masih juga belum bisa damai atau berdamai. Padahal Raja Damainya sudah datang dan sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar itu bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Yesus, kalau kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, damai artinya aman, tentram, tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Berarti logikanya kalau kita masih merasa tidak aman, tidak tentram, tidak tenang, ada kerusuhan, ada perang, dan ada permusuhan, serta lain-lainnya, karena semua situasi yang terjadi itu, maka logikanya kita tidak akan bisa damai. Benar bukan?
Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, iman kita berbicara tentang kedamaian yang bukan hanya sekedar situasi aman dulu, baru bisa merasa damai, atau harus tentram dulu, harus tenang dulu, baru bisa damai. Iman kita tidak berbicara tentang situasional atau keadaan sekitar. Iman kita berbicara tentang siapa itu damai. Iman kita tidak sekedar hanya berbicara tentang apa itu damai. Bagi iman kita, damai adalah pengenalan akan siapa Dia, yakni Sang Raja Damai itu. Bila Yesus sudah datang ke dunia ini di 2000 tahun yang lalu dan membawa damai yang sejati itu, tetapi kenapa masih banyak orang yang sampai hari ini belum juga bisa merasakan damai yang sejati itu? Jawabannya adalah karena banyak orang berpikir Yesus datang dan lahir ke dunia ini hanya di kandang domba yang hina itu, bukan di dalam dirinya atau hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yesus datang ke dunia ini bukan hanya mau ada di kandang itu. Dia lahir di kandang supaya kita tidak ragu untuk datang menemukannya. Sehingga dia bisa lahir dan berkarya di hati kita. Masih adakah tempat di hati kita hingga saat ini untuk menerima Raja Damai, yakni Yesus yang telah lahir? Mari kita memberi kesempatan Yesus untuk lahir di hati kita mulai hari ini. Sehingga Yesus senantiasa membawa damai yang sejati itu ke dalam kehidupan kita. Tema Natal kita di tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Diambil dari Nats Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Yang mengajak kita untuk tidak ragu menemukannya atau menghampirinya di dalam hati atau diri kita. Dan melibatkan Dia atau Yesus untuk berkarya di hati kita. Ia juga berjanji bahwa jika kita berseru kepadanya, Ia akan mencurahkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Amin. Selamat menyambut Natal Sang Raja Damai. Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Engkau ya Yesus yang telah lahir beribu-ribu tahun yang lalu. Biarlah itu tidak hanya sekedar di kandang yang hina, kandang domba Tuhan. Tapi kami mau setiap waktu, setiap saat Engkau lahir di hati kami. Engkau membawa damai sejahtera bagi kami. Sehingga hidup kami tidak melihat situasional atau keadaan Tuhan. Tapi biarlah hati kami tetap penuh damai, penuh rasa syukur dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada saat ini ya Bapa. Biarlah itu